Kelihatan nih. Pembelajaran adalah proses interaktif serta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Media video pembelajaran menurut para ahli seperti menurut Severiana, media video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pembelajaran, yang berisi pesan-pesan pembelajaran baik berisi konsep, prinsip, prosedur, teori, aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Video dalam pembelajaran merupakan bahan pembelajaran tanpa dengar yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran. Dikatakan tanpa dengan karena unsur dengar, audio, dan unsur visual atau video tanpa dapat disajikan secara bersamaan. Video merupakan bahan pembelajaran yang dikemas melalui pita video dan dapat dilihat melalui video atau VCD player dihubungkan ke monitor televisi. Nah, media video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori, aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Penggunaan video pembelajaran. Penggunaan video sebagai media pembelajaran memiliki beberapa tujuan, antara lain yaitu yang pertama, memperjelas dan mempermudah penyampaian pesan agar tidak terlalu verbalitas. Yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera peserta didik maupun instruktur. Yang ketiga, dapat digunakan secara tepat dan bervariasi. Adapun penjelasan tujuan penggunaan media pembelajaran berikut. Yang pertama, ada tujuan kognitif. Yang pertama, tujuan menggunakan media pembelajaran video ialah mampu memberikan rangsangan kepada peserta didik dalam sensasi. Yang kedua, media yang dibuat mungkin kurang ekonomis, namun mampu memperlihatkan rangkaian gambar atau foto atau film bingkai yang diam dapat bergerak dengan suara dan musik. Yang ketiga, video mampu digunakan berkaitan dengan interaksi seseorang dengan orang lain, cara bertindak atau bersikap dalam suatu tampilan. Yang kedua, ada tujuan afektif. Tujuan afektif dalam penggunaan media ini ialah mampu digunakan untuk mengembangkan sikap dan emosi peserta didik. Dengan video pembelajaran, materi pelajaran yang dianggap sulit tersampaikan pesan dan moralnya mampu dibantu dengan media pembelajaran video. Yang ketiga, ada tujuan psikomotor. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran dengan video mampu mengembangkan motorik peserta didik. Yang kedua, secara visual atau apa yang peserta didik lihat dapat dikembangkan atau diterapkan secara langsung. Pengembangan video pembelajaran. Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses belajar dan pembelajaran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Berkembangnya teknologi, muncullah berbagai macam bahan ajar baru yang semakin canggih, mulai dari bentuk bahan ajar cetak, lalu bahan ajar audio hingga bahan ajar audiovisual. Dalam perkembangan tersebut menunjukkan bahwa bahan ajar selalu mengikuti perkembangan. Pengajaran dengan menggunakan video bercirikan adanya pemakaian perangkat keras selama proses belajar, seperti proyektor film, tape recorder, dan proyektor video visual lebar. Kemampuan video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan meningkat atau memperpanjang waktu, dan dapat mempengaruhi sikap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada tahap-tahap pengembangan video pembelajaran. Yang pertama ada tahap analisis. Tahap penelitian ini terdapat 3 jenis analisis, yaitu analisis kebutuhan, analisis fasilitas sekolah, analisis mata pelajaran. Tahap ini melakukan dengan cara observasi ke sekolah dan melakukan wawancara terkait dengan permasalahan
yang dialami dalam proses pembelajaran serta mencari tahu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Kedua, tahap desain. Dengan mendesain produk ini dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu flowchart pengembangan, kedua menetapkan software yang digunakan, adapun software yang digunakan yaitu software Magic Movie Edit Pro dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu tahap pengembangan. Tahap ini merupakan tahapan untuk menyusun materi yang telah disiapkan dan bahan untuk pembuatan video pembelajaran. Dilanjutkan dengan proses editing video sampai dengan finishing. 4. Tahap implementasi. Dalam implementasi produk, hal-hal yang dilakukan yaitu uji coba produk, meliputi ahli isi mata pelajaran, media pembelajaran, perorangan, uji coba kelompok kecil, dan uji coba lapangan. Penerapan video pembelajaran di kelas oleh guru mata pelajaran untuk mengukur efektivitas produk yang dikembangkan. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap ini meliputi evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif terdiri dari uji ahli yaitu ahli isi, ahli desain, dan ahli media, serta uji perorangan, uji kelompok kecil, dan uji lapangan yang dilakukan pada setiap tahapan yang dilalui dan evaluasi ke siswa sebelum dan sesudah penggunaan media video pembelajaran. Evaluasi sumatif ini terdiri dari pemberian pre-test dan post-test. Saya kembalikan ke moderator. Itulah yang dapat kami sampaikan. Dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.